Tentunya di zaman sekarang pastinya pembayaran atau enggak ya transaksi segala macam itu udah online semua guys ya. Kalau teman-teman lewat Dana, GoPay, ShopeePay segala macamnya, pokoknya transaksinya digital. Dan bahkan teman-teman kalau misalnya ke warung atau nggak makan, cuma belanja sih ya nggak banyak juga, itu pastinya menggunakan QRIS atau QR code. Nah tentunya bahayanya apa sih kalau misalnya teman-teman lebih sering menggunakan QRIS sendiri atau QR code? Nah, hello guys, welcome in Bang Ari Jodong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kalau misalnya sebenarnya bahayanya itu apa untuk kalau misalnya kita sering banget atau ketergantungan sama digital, yaitu transaksi digital atau transaksi online, mau itu lewat QRIS, QR code segala macam. Nah, sebelumnya QR code ini sendiri itu bisa dibilang negara yang pertama kali menggunakan kode yaitu Cina, yang dimana ini bisa dibilang ya kayak Alipay, WeChat Pay segala macamnya. Nah tapi ada satu negara yang dimana dia ini benar-benar pionir atau pertama kali yang menggunakan transaksi tanpa tunai atau bisa dibilang lewat QR code, yaitu Swedia. Tentunya Swedia sendiri dulu itu mereka membangga-banggakan, menggembor-gemborkan kalau misalnya ya kalau belanja atau nggak transaksi itu harus pakai QR code atau transaksi digital. Nggak perlu repot-repot bawa uang cash, nggak perlu repot-repot bawa dompet segala macam ya. Tapi, nah sekarang yang gue denger Swedia itu bisa dibilang mereka mau balik lagi ke awal. Tentunya mereka itu tahu kalau misalnya ketika udah satu sistem yang dimana QRIS itu ada QR code sendiri, tentunya transaksinya pastinya akan ada musibah atau membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Tentunya contohnya, kalau misalnya teman-teman lagi pengen belanja nih, butuh yang namanya internet dong atau kuota. Pastinya kalau misalnya teman-teman udah nyampe ke warung atau nggak mungkin teman-teman belanja digital, online segala macamnya. Nah, itu malah yang ada kuota kalian nggak ada atau bisa dibilang jaringan kalian nggak ada. Bahkan kalau bisa dibilang sistemnya pun error. Dan hal inilah kenapa Swedia sekarang itu mau menggembor-gemborkan atau menyuarakan untuk balik lagi ke tunai, karena ya dia tahu sadar kalau misalnya QRIS atau QR code sendiri itu dijadiin satu sistem. Dan kalau misalnya sewaktu-waktu itu mati lampu seminggu, 3 hari, sehari, tentunya dia bingung dong mau belanja pakai apa nih. Gua nggak ada uang tunai, gua nggak ada uang cash segala macam ya. Nah ini bahaya banget, makanya gue saranin buat lu pada untuk menghadapi krisis nanti ke depan ya, ini lebih baik sekarang lu udah mulai megang cash. Mungkin gak banyak-banyak, nggak usah guys, mungkin cukuplah 10-15 juta untuk cash sendiri. Nanti lu simpen aja di rumah lu atau nggak di kamar lu segala macamnya. Ini untuk apa? Untuk jaga-jaga kalau misalnya QRIS atau enggak bank digital itu lagi error atau bisa dibilang lagi bermasalah. Karena pada hakikatnya sejarah itu akan mengulang, karena ya sejarah itu kan pola guys ya, pola yang dimana kalau misalnya dulu pernah terjadi akan terjadi lagi untuk kedepannya. Makanya lu jangan bayangin kalau misalnya di zaman digital nih nggak akan berhenti, nggak ada habis-habisnya. Tentunya bakal habis cuy. Masa-masa digital ini masa-masa teknologi segala macamnya itu bakal habis waktu-waktu, karena ya keegoisan masyarakatnya, keegoisan pimpinannya, para penguasanya untuk menguasai dunia ini. Hal kecil kayak apa? Kayak Amerika, yang dimana Amerika sendiri kan padahal udah berkuasa ya, udah punya apapun itulah, tapi Donald Trump sendiri dia mau menguasai kayak Greenland, mau menguasai kayak minyak segala macamnya, pokoknya mau dikuasai lah sampai dia benar-benar bisa menjadi pemicu untuk perang dunia ketiga. Nah, untuk alasannya kenapa bisa dibilang QRIS atau QR code ini bahaya banget, tentunya tanpa lu sadarin, kayak misalnya biodata lu, profil lu, transaksi lu sehari-hari itu bakal kelacak dan bakal ke identitas dan ke data. Hal inilah kenapa yang bisa dibilang sangat bahaya banget, karena tanpa lu sadarin kayak biodata lu nanti akan kesebar. Makanya nggak heran kok misalnya lu kadang dapat chat atau dapat telepon yang orang lain nggak kenal atau bisa dibilang lu sendiri nggak kenal. Ya bisa dibilang kadang nomor lu juga disalahgunakan lah untuk pinjol, untuk nomor daruratnya segala macamnya. Nah hal inilah yang bahaya banget kalau misalnya teman-teman ketergantungan sama QR code atau QRIS sendiri. Dan pastinya gue yakin suatu saat nanti lah kita akan kembali lagi ke zaman dahulu, dan dimana lebih banyak orang-orang yang akan pakai tunai, dan akan bisa dibilang uang ini atau rupiah, dolar segala macam itu nggak berlaku lagi.
Mungkin nggak sekarang guys ya, mungkin nggak 10 tahun lagi, nggak 20 tahun lagi, tapi gua rasa 30 sampai 40 tahun lagi ini akan terjadi. Yang dimana mungkin kalau misalnya lu agama Islam, pastinya lu akan beriman kalau misalnya ini tanda-tanda akhir kiamat. Ya bisa dibilang itulah yang kita harus waspadai, kita harus cegah, kita harus persiapin, jangan takut, jangan benar-benar gelisah, jangan cemas. Semuanya butuh persiapan yang oke, butuh persiapan yang benar-benar matang. Jangan sampai teman-teman hanya sekedar dapat berita yang negatif atau berita yang mencemaskan, yang ada teman-teman malah ketakutan, dan yang ada teman-teman malah ya udah ujung-ujungnya teman-teman tanpa ada persiapan dan tanpa ada ya kondisi yang baik untuk masanya nantinya. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya teman-teman ada request kira-kira ke depan kita bakal bahas apa lagi, coba tulis di kolom komentar. Let's go, see you next time, bye.